Pada abad keempat sebelum Masehi, dunia Yunani sedang demam. Perang Peloponnesia yang brutal dan berkepanjangan antara Athena dan Sparta telah berakhir puluhan tahun sebelumnya. Namun, perang itu tidak menghasilkan pemenang sejati. Perang itu hanya meninggalkan kehampaan. Athena, pusat demokrasi dan filsafat, telah kehilangan imperiumnya. Sparta, masyarakat pejuang yang keras, telah hancur oleh Thebes. Kota-kota besar yang dulu mengguncang dunia, kini hanyalah raksasa-raksasa kelelahan yang saling bertengkar memperebutkan sisa-sisa kejayaan. Mereka angkuh, bangga akan sejarah mereka, namun buta akan badai yang sedang berkumpul di utara. Jauh di utara, di luar gunung-gunung dan iklim yang lebih keras, terbentang sebuah kerajaan bernama Makedonia. Bagi orang-orang Athena yang berbudaya, orang Makedonia nyaris bukan orang Yunani. Mereka adalah sepupu dari pedalaman, peminum berat, petarung liar yang berbicara bahasa Yunani dengan aksen kasar dan lebih peduli pada kuda dan perburuan daripada teater atau filsafat. Selama berabad-abad, Makedonia adalah wilayah terbelakang yang tidak dianggap serius, sebuah bidak yang dimainkan oleh kota-kota Yunani yang lebih kuat. Mereka adalah orang barbar di gerbang. Namun, bisikan dari utara ini mulai berubah menjadi gemuruh. Pada tahun 359 SM, seorang pria bernama Filipus II naik takhta Makedonia. Filipus bukanlah raja barbar biasa. Dia licik, ambisius tanpa batas, dan seorang jenius militer yang sabar. Di masa mudanya, dia adalah seorang sandera politik di Thebe, salah satu kota Yunani terkuat saat itu. Dia tidak hanya meratapi nasibnya, dia belajar. Dia mengamati taktik militer Yunani, kekuatan formasi falanks mereka, dan yang lebih penting, dia mempelajari kelemahan mereka, perpecahan politik, dan kesombongan mereka. Ketika Filipus kembali ke Makedonia, dia mengarisi kerajaan yang kacau. Dia segera mereformasi segalanya. Dia menyatukan para bangsawan yang bertikai, menasionalisasi tambang emas dan perak untuk mendanai tentaranya. Dan yang paling penting, dia mengubah cara pasukannya bertempur. Dia mengambil konsep phalanx Yunani, tembok perisai dan tombak, dan menyempurnakannya menjadi sesuatu yang menakutkan. Dia mengganti tombak pendek tradisional dengan sarisa, sebuah tombak ganda yang luar biasa panjangnya, mencapai 18 kaki, atau 5,5 meter. Ini adalah sebuah revolusi militer. Ketika falanks Makedonia bergerak maju, itu bukan lagi tembok manusia, itu adalah landak baja yang berjalan. 5 lapis mata tombak sarisa yang mengerikan menjorok ke depan barisan pertama, menusuk musuh bahkan sebelum mereka bisa mendekat untuk menggunakan pedang mereka. Filipus mengubah petani dan gembala Makedonia menjadi tentara profesional pertama di dunia yang berlatih sepanjang tahun dan sepenuhnya setia kepadanya. Mesin perang baru ini akhirnya diuji. Pada tahun 338 sebelum Masehi, kota-kota Yunani yang akhirnya sadar akan bahaya, terutama Athena dan Thebes, menyatukan kekuatan mereka untuk menghentikan Filipus. Mereka terlambat. Di dataran Chaironea, tentara bayaran Yunani yang kuno berhadapan dengan inovasi Makedonia yang brutal. Falanks Filipus menahan bagian tengah dengan disiplin yang tak tergoyahkan, sementara kavaleri elitnya yang dipimpin oleh putranya sendiri yang baru berusia 18 tahun, seorang pangeran muda bernama Alexander, menghancurkan sayap musuh dan memusnahkan pasukan suci Thebes yang legendaris. Kemenangan itu mutlak. Hari itu, kemerdekaan Yunani kuno secara efektif telah berakhir. Filipus bagaimanapun adalah seorang politisi yang sama hebatnya dengan seorang jenderal. Dia tidak membakar Athena seperti yang ditakuti banyak orang. Sebaliknya, dia mengumpulkan semua negara kota Yunani di Korintus. Dia tidak menyebut ini sebagai penaklukan. Dia menyebutnya sebagai persatuan. Dia membentuk Liga Korintus,
sebuah aliansi Panhellenis di mana semua negara kota, kecuali Sparta yang keras kepala, bersumpah untuk mengakhiri perang saudara di antara mereka. Aliansi yang dipaksakan ini memiliki satu tujuan besar, sebuah misi yang dirancang Filipus untuk menyalurkan energi Yunani yang agresif ke arah luar, bukan ke dalam. Musuh bersama itu adalah Kekaisaran Persia yang sangat besar dan kaya raya di timur. Filipus mendeklarasikannya sebagai perang balas dendam suci, pembalasan atas invasi Persia ke Yunani 150 tahun sebelumnya. Dia diangkat menjadi hegemon atau panglima tertinggi dari pasukan gabungan Yunani Makedonia ini. Panggung telah diatur. Sebuah pasukan yang tak terkalahkan telah diciptakan. Sebuah benua telah dipersatukan di bawah satu komando, dan sebuah target yang tak terbayangkan kayanya telah ditetapkan. Dunia sedang menunggu di tepi jurang perubahan. Pada malam kelahirannya di Pella, tahun 356 sebelum Masehi, legenda mengatakan bahwa kuil besar Artemis di Efesus, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, terbakar habis. Para peramal di seluruh Asia Kecil meratap bahwa api tersebut adalah pertanda buruk. Sebuah kekuatan perusak yang dahsyat telah lahir di barat, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Apakah ini benar, atau hanya cerita yang dibuat-buat kemudian, itu tidak penting. Mitos itu sesuai dengan pria yang akan datang. Ibunya adalah Olimpias, putri dari Epirus. Dia bukanlah ratu yang pendiam dan penurut. Olimpias adalah wanita yang intens, penuh gairah, mistis, dan sangat ambisius. Dia adalah pengikut kultus misteri Dionysus yang liar dan dikabarkan tidur dengan ular-ular jinak di kamarnya. Hubungannya dengan suaminya, Raja Filipus II, sangat panas sekaligus dingin, penuh dengan kecemburuan, kemarahan, dan perebutan kekuasaan. Filipus adalah seorang pragmatis, peminum berat, dan pejuang ulung. Olimpias adalah seorang pemimpi mistis. Alexander tumbuh di tengah-tengah perseteruan sengit mereka. Olimpias menanamkan benih takdir ke dalam pikiran putranya sejak usia dini. Dia meyakinkannya bahwa Filipus, sang raja fana, bukanlah ayah sejatinya. Ayahnya, bisik Olimpias, adalah dewa tertinggi Yunani, Zeus Amon sendiri, yang telah mendatanginya dalam wujud kilat atau ular. Alexander muda, yang memiliki mata tajam dan energi yang tak terbatas, tumbuh dengan keyakinan ganda ini. Dari ayahnya, ia mewarisi tahta Makedonia, tetapi dari ibunya, ia mewarisi klaim atas keilahian. Filipus, meskipun sering berselisih dengan Olimpias, melihat potensi besar dalam putranya. Dia tahu anak ini membutuhkan lebih dari sekedar pelatihan militer. Dia membutuhkan pikiran terbaik di seluruh Yunani. Ketika Alexander berusia 13 tahun, Filipus memanggil guru terhebat yang bisa ditemukan, Aristoteles, filsuf paling cemerlang pada masanya, murid langsung dari Plato. Di sebuah kuil terpencil di Mieza, Aristoteles dan sekelompok kecil bangsawan muda, termasuk calon jenderal Alexander di masa depan, menerima pendidikan yang tiada duanya. Aristoteles tidak hanya mengajarinya filsafat, etika, dan politik. Dia menanamkan dalam diri Alexander rasa ingin tahu yang tak terpuaskan terhadap dunia. Dia mengajarinya tentang biologi, zoologi, dan geografi. Alexander menjadi ilmuwan sekaligus pejuang, sebuah hasrat yang akan dia bawa sepanjang hidupnya, di mana dia sering mengirimkan spesimen tanaman dan hewan aneh dari negeri-negeri yang ditaklukkannya kembali ke gurunya. Hadiah terbesar Aristoteles adalah salinan pribadi Iliad karya Homer. Alexander melahap kisah perang Troya itu. Baginya, itu bukan sekedar puisi. Itu adalah buku panduan. Dia membawa buku itu bersamanya dalam setiap kampanye dan tidur dengannya di bawah bantal. Dia melihat dirinya sebagai Achilles baru, tetapi bertekad untuk melampaui pahlawan itu dalam kejayaan dan takdir. Namun, Alexander bukan hanya seorang pemikir.
Karakternya yang keras kepala dan keberaniannya yang luar biasa paling baik diilustrasikan oleh kisah kuda jantan hitam yang luar biasa besar dan kuat ke hadapan Filipus. Kuda itu sangat liar, beringas, dan tidak ada satupun jenderal atau penunggang kuda terbaik Filipus yang bisa mendekatinya. Kuda itu melawan dengan liar, menolak untuk dijinakan. Filipus dengan frustrasi memerintahkan agar kuda itu dibawa pergi. Alexander, yang saat itu baru berusia sekitar 12 tahun, angkat bicara. Dia mengkritik para pria yang lebih tua itu karena ketidakmampuan mereka, menyatakan bahwa mereka takut pada hewan yang mulia. Filipus, yang marah sekaligus geli dengan kesombongan putranya, menantangnya. Jika Alexander gagal, dia harus membayar harga kuda itu sendiri, harga yang sangat mahal. Alexander menerima taruhan itu. Dia mendekati Bucephalus dengan tenang. Tidak seperti yang lain, dia telah mengamati. Dia memperhatikan bahwa kuda itu tidak gila, tetapi takut pada bayangannya sendiri yang menari-nari di tanah. Alexander dengan lembut meraih tali kekang, memutar kepala kuda itu menghadap matahari sehingga bayangannya jatuh di belakangnya. Dia berbicara dengan suara tenang, membelai leher kuda itu, dan dalam satu gerakan cepat, dia melompat ke punggungnya. Dia kemudian memacu kuda itu berkeliling lapangan dalam kemenangan, kembali ke ayahnya yang menangis bangga. Filipus dilaporkan memeluknya dan berkata, "Putraku, Makedonia terlalu kecil untukmu. Carilah kerajaan yang lebih besar yang sepadan dengan ambisimu." Filipus tidak membuang waktu untuk menguji keberanian itu. Pada usia 16 tahun, ketika Filipus harus pergi berperang, dia meninggalkan Alexander sebagai wali takhta Makedonia. Ini bukan gelar seremonial. Segera, suku Maedi dari Trakia di utara memberontak, berpikir mereka bisa memanfaatkan raja yang masih remaja itu. Alexander tidak ragu-ragu. Dia mengumpulkan pasukannya sendiri, berbaris ke utara, mengalahkan suku itu dengan kebrutalan yang efisien, merebut benteng utama mereka, mengusir penduduknya, dan mengganti namanya menjadi Alexandropolis, kota Alexander. Dia baru berusia 16 tahun. Ujian terbesarnya sebagai seorang pangeran terjadi 2 tahun kemudian, pada usia 18 tahun, di pertempuran Kaironea pada tahun 338 sebelum Masehi. Ini adalah pertempuran yang menentukan yang dibahas di bab sebelumnya, di mana Filipus menghadapi kekuatan gabungan Athena dan Thebes untuk menentukan nasib Yunani. Alexander tidak ditempatkan di posisi yang aman. Dia diberi komando atas kavaleri kompanion atau kavaleri sahabat yang elit di sayap kiri pasukan, berhadapan langsung dengan pasukan suci Thebes, unit infanteri paling ditakuti dan dihormati di seluruh Yunani, yang dianggap tak terkalahkan. Ketika pertempuran berkecamuk, Filipus dengan cerdik menarik mundur pasukannya di sayap kanan, memancing pasukan Athena untuk mengejar dan menciptakan celah di garis musuh. Alexander melihat celah itu dalam sekejap, memimpin kavalerinya dalam serangan berbentuk baji yang menghancurkan. Dia tidak ragu-ragu. Dia menabrak pasukan suci Thebes yang legendaris dengan kekuatan penuh, menghancurkan formasi mereka dan membantai mereka di tempat mereka berdiri. Itu adalah tindakan yang menentukan kemenangan. Pada usia 18 tahun, Alexander bukan lagi hanya seorang pelajar filsafat atau penjinak kuda. Dia telah membuktikan dirinya di medan perang sebagai komandan kavaleri yang menghancurkan dan pewaris sejati dari mesin militer ayahnya. Pada tahun 336 SM, Istana Makedonia di Aigai sedang dalam kemeriahan. Raja Filipus II, di puncak kekuasaannya, sedang merayakan pernikahan putrinya, Cleopatra, saudari Alexander, dengan Raja Epirus, saudara Olimpias. Ini adalah acara politik besar, dirancang untuk memamerkan kekuatan dan persatuan dinasti Filipus sebelum dia berangkat untuk memimpin invasi besar-besaran ke Persia. Para utusan dari seluruh Yunani hadir. Filipus berjalan dengan jubah putih ke teater, diapit oleh putranya Alexander dan Raja baru Epirus. Dia merasa tak terkalahkan.
Saat itulah kekacauan terjadi. Seorang pengawal muda bernama Pausanias yang tampaknya menyimpan dendam pribadi terhadap raja, tiba-tiba melesat keluar dari kerumunan. Dia menancapkan belati panjang tepat di antara tulang rusuk Filipus. Raja yang perkasa itu roboh dan tewas dalam hitungan detik di tengah-tengah pesta perayaannya sendiri. Pausanias berusaha melarikan diri ke kuda yang telah disiapkan, tetapi dia tersandung dan ditombak oleh para pengawal yang mengejarnya. Pembunuhnya tewas di tempat, dan motifnya atau siapa yang mungkin berada di baliknya terkubur bersamanya. Misteri itu langsung menyelimuti istana. Apakah ini tindakan balas dendam pribadi yang sederhana, atau sesuatu yang lebih gelap? Mata semua orang langsung tertuju pada Olimpias, sang ratu yang baru saja disingkirkan oleh Filipus demi istri baru yang lebih muda, Cleopatra Eurydice. Olimpias memiliki motif yang paling kuat. Suaminya telah menghinanya dan mengancam posisi Alexander sebagai pewaris. Alexander, yang baru berusia 20 tahun, tidak panik. Dia tidak membeku. Didukung oleh jenderal-jenderal paling terpercaya ayahnya, terutama Antipater, dia segera bertindak. Sebelum faksi lain sempat berkumpul, Alexander dibawa ke hadapan pasukan utama Makedonia. Diangkat di atas perisai dengan cara tradisional, pasukan yang telah melihatnya bertempur di Chaironea menyambutnya dengan raungan dan mengumandangkan namanya sebagai Raja Alexander III. Proklamasi itu baru langkah pertama. Mengamankan tahta membutuhkan darah. Alexander yang dididik dalam filsafat namun juga dalam kenyataan politik yang brutal meluncurkan pembersihan yang cepat dan tanpa ampun. Dia tidak memberi ruang bagi para pesaing. Sepupunya, Amintas IV, yang tahtanya pernah direbut oleh Filipus, dieksekusi. Dua pangeran dari wilayah Lynkestis yang dituduh terlibat dalam komplotan pembunuhan juga dibunuh. Nasib paling kejam menimpa istri terakhir Filipus, Cleopatra Eurydice, dan bayinya yang baru lahir, saingan langsung bagi Alexander. Mereka dibunuh secara brutal, kabarnya atas perintah Olimpias yang pendendam. Sebuah tindakan yang diterima begitu saja oleh Alexander. Dalam hitungan minggu, tahta itu kokoh di bawah genggamannya, dibersihkan dengan darah. Kabar kematian Filipus menyebar seperti api liar. Di setiap sudut kerajaan yang telah dibangun Filipus dengan susah payah, musuh-musuhnya melihat peluang. Mereka tidak melihat sang penakluk Chaironea, mereka melihat seorang anak laki-laki berusia 20 tahun di atas tahta yang goyah. Di utara, suku-suku Trakia dan Iliria yang liar memberontak. Di selatan, kota-kota Yunani yang dipimpin oleh Thebes dan didorong oleh orator anti-Makedonia Demosthenes di Athena mulai berbisik tentang kebebasan. Alexander memutuskan untuk bergerak ke utara terlebih dahulu. Pada musim semi 335 sebelum Masehi, dia meluncurkan kampanye militer pertamanya sebagai raja, sebuah kampanye yang akan menunjukkan kecepatan dan kejeniusannya yang menakutkan. Dia memimpin pasukannya ke pegunungan Trakia, di mana suku-suku lokal mencoba menghancurkannya dengan menggulingkan gerobak-gerobak berat dari atas bukit. Alexander, dengan wawasan taktis yang brilian, memerintahkan pasukannya untuk membuka barisan dan membiarkan gerobak itu lewat tanpa membahayakan, atau berbaring di bawah perisai mereka. Pasukannya kemudian menyerbu ke atas bukit dan membantai para pemberontak. Dia terus bergerak maju, mencapai sungai Danube yang perkasa. Di hadapan pasukan musuh di seberang, dia mengumpulkan perahu-perahu lokal dan rakit-rakit darurat, menyeberangi salah satu sungai terbesar di dunia itu dalam satu malam, dan mengejutkan musuh-musuhnya saat fajar. Dalam beberapa minggu, seluruh perbatasan utara telah ditundukkan dengan kekaguman dan ketakutan. Saat dia sedang menenangkan pemberontakan terakhir di Iliria, sebuah kabar buruk datang dari selatan. Sebuah desas-desus palsu telah menyebar di Yunani bahwa Alexander telah tewas dalam pertempuran di utara. Didorong oleh berita ini, Thebes,
kota yang pernah menjadi rumah bagi Filipus saat remaja, meledak dalam pemberontakan terbuka. Mereka mengepung dan membunuh garnisun Makedonia yang ditempatkan di benteng kota mereka. Seluruh Yunani menahan napas, menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Athena dan Sparta. Reaksi Alexander adalah salah satu manuver militer paling menakjubkan dalam sejarah kuno. Dia tidak beristirahat. Dia tidak mengirim utusan. Dia memutar seluruh pasukannya ke selatan dan berbaris tanpa henti. Menempuh jarak lebih dari 300 mil atau hampir 500 kilometer dari perbatasan Iliria, melewati pegunungan dan medan yang sulit. Dia tiba di gerbang Tebes hanya dalam waktu 13 hari. Orang-orang Tebes tidak bisa mempercayainya. Pria yang mereka kira sudah mati, kini berdiri di depan tembok mereka dengan pasukan veteran yang marah. Alexander yang menghormati sejarah Tebes menawarkan pengampunan jika mereka mau menyerah dan menyerahkan para pemimpin pemberontakan. Tebes dengan kesombongan yang tragis menolak. Mereka mengejek Alexander dari atas tembok. Kesabaran raja muda itu habis. Pengepungan dimulai, dan itu singkat. Pasukan Makedonia menyerbu kota dengan kemarahan yang terpendam. Pembantaian terjadi di jalan-jalan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pesan yang diperhitungkan dengan cermat untuk seluruh dunia. Alexander memerintahkan agar Tebes dihancurkan hingga rata dengan tanah. Setiap bangunan, setiap rumah, setiap monumen dihancurkan. Dia hanya menyisakan kuil-kuil para dewa dan rumah keturunan penyair Pindar yang dikaguminya. 6.000 orang Tebes tewas dalam pertempuran itu, dan 30.000 warga yang selamat, pria, wanita, dan anak-anak, dijual sebagai budak. Gelombang kejutan dari penghancuran Thebes melumpuhkan Yunani. Athena yang telah mendorong Thebes untuk memberontak, langsung gemetar ketakutan dan mengirimkan utusan untuk memohon pengampunan yang diberikan Alexander dengan dingin. Kota-kota lain bergegas untuk menegaskan kembali kesetiaan mereka. Pemberontakan telah berakhir. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Alexander telah mengamankan tahta berdarah, menaklukkan perbatasan utara yang liar, dan menghapus salah satu kota tertua dan paling dihormati di Yunani dari peta. Tidak ada lagi yang memanggilnya anak laki-laki. Setelah mengamankan pangkalannya dengan efisiensi yang brutal, raja muda itu kembali ke Makedonia. Yunani kini hening. Jalan ke timur menuju ke Kekaisaran Persia telah terbuka. Pada musim semi tahun 334 SM, di usia 22 tahun, Alexander berdiri di tepi Hellespont, selat sempit yang memisahkan Eropa dan Asia. Di belakangnya, Yunani telah tunduk dalam keheningan yang dipaksakan. Di hadapannya terbentang Kekaisaran Persia yang maha luas, sebuah entitas yang membentang dari Laut Egea hingga ke India. Dia telah meninggalkan jenderal tertuanya yang paling terpercaya, Antipater, untuk memerintah Makedonia dan Yunani dengan hanya sebagian kecil pasukan. Alexander membawa sisanya, sekitar 40.000 infanteri dan 5.000 kavaleri, bersama dengan para insinyur, surveyor, dan sejarawan. Dia juga hampir tidak membawa uang. Dia telah membagikan sebagian besar tanah kerajaan yang tersisa kepada para bangsawannya, menyatakan bahwa baginya dia hanya menyimpan satu hal: harapan. Ini adalah pertaruhan semua atau tidak sama sekali. Invasi yang didanai dengan keyakinan penuh pada kemenangan cepat. Armada kapal mengangkut pasukan melintasi selat legendaris itu. Alexander sendiri berada di kapal komando, memegang kemudi. Saat mendekati pantai Asia, dia mengambil sebuah tomlak. Dengan kekuatan penuh, dia melemparkannya ke tanah di depannya, menancapkannya di bumi. Itu adalah sebuah deklarasi. Dia tidak datang sebagai diplomat, dia datang sebagai penakluk. Dia mengklaim Asia sebagai quote, tanah yang dimenangkan oleh tombak.
Tindakan simbolis ini segera diikuti oleh tindakan lainnya. Begitu mendarat, Alexander tidak langsung berbaris melawan tentara Persia. Sebaliknya, dia memacu kudanya langsung ke selatan, menuju reruntuhan kuno Troya. Baginya, tempat ini adalah tanah suci. Dia, yang tidur dengan Iliad karya Homer di bawah bantalnya, telah tiba di panggung para pahlawannya. Dia berlari telanjang, seperti yang dilakukan para pahlawan kuno, bersama sahabat terdekatnya, Hephaestion, menuju makam Achilles. Sementara Hephaestion menghormati Patroclus, Alexander memberikan penghormatan kepada Achilles, pahlawan yang dia klaim sebagai leluhurnya, dan yang amarah serta kejayaannya dia coba tiru. Dia menugar baju zirahnya sendiri dengan apa yang diyakini sebagai perisai dan senjata Achilles yang disimpan di kuil Athena di kota itu. Dia kini siap berperang, tidak hanya sebagai Raja Makedonia, tetapi sebagai Achilles yang terlahir kembali. Para satrap, gubernur Persia di wilayah itu, Anatolia Barat atau Asia Kecil, mengamati pendaratan ini dengan campuran antara kekhawatiran dan kesombongan. Mereka mengumpulkan pasukan mereka, termasuk ironisnya, ribuan tentara bayaran Yunani yang dibayar mahal, orang-orang yang lebih memilih emas Persia daripada persatuan Pan-Helenis Alexander. Para satrap ini meremehkan raja muda itu, menganggapnya hanya seorang pemuda gegabah yang bisa dengan mudah dihancurkan. Mereka menolak nasihat salah satu komandan mereka yang paling cerdas, Memnon dari Rhodes, seorang Yunani yang berperang untuk Persia, yang menyarankan strategi bumi hangus, membakar ladang, menghancurkan desa, dan membiarkan tentara Alexander kelaparan. Para satrap yang angkuh itu menginginkan pertempuran yang gemilang. Mereka memutuskan untuk mencegat Alexander di rintangan alami pertama, Sungai Granicus. Pasukan Persia mengambil posisi bertahan yang kuat di tepi timur sungai, menempatkan kavaleri elit mereka tepat di tepi sungai yang curam, dengan infanteri tentara bayaran Yunani mereka di belakangnya di dataran yang lebih tinggi. Itu adalah posisi yang tangguh, dirancang untuk membantai pasukan Makedonia saat mereka berjuang menaiki tepian berlumpur. Ketika Alexander dan pasukannya tiba di sore hari, jenderal tertuanya yang berpengalaman, Parmenion, segera menasehatinya untuk berhati-hati. Tepiannya terlalu curam, arusnya deras, dan musuh menunggu dalam posisi sempurna. Mereka tidak akan mengharapkan serangan malam. Saran Parmenion, mari kita berkemah dan menyeberang saat fajar. Alexander menatap Parmenion dengan ketidaksabaran yang khas. Aku telah menyeberangi Hellespont, jawabnya dengan tajam. Aku tidak akan dipermalukan oleh parit kecil ini. Dia tidak akan membiarkan ketakutan menunda pertempuran pertamanya di Asia. Dia memerintahkan serangan frontal segera. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pertaruhan yang gila. Alexander yang mengenakan baju zirah yang dipoles berkilauan dan helm mencolok dengan 2 jambul bulu putih besar, menjadikannya target yang paling jelas di medan perang, menempatkan dirinya di sayap kanan, memimpin kavaleri kompanion elitnya. Dengan pekikan perang, dia memimpin serangan menuruni tepian, menyeberangi sungai, dan langsung menuju ke tengah-tengah kavaleri Persia yang paling terkonsentrasi. Pertempuran itu adalah kekacauan yang brutal dan ganas. Pasukan Alexander berjuang di atas lumpur yang licin, ditusuk dari atas oleh tombak dan dihujani panah. Alexander sendiri berada di pusat pertarungan. Dia mencari para komandan Persia, menantang mereka dalam duel pribadi. Tombaknya patah, dia meminta yang lain. Dia bertarung seperti seorang pahlawan Homer, menebas musuh di kiri dan kanannya. Seorang bangsawan Persia, Mithridates, menunggang kuda ke arahnya dan Alexander menusuknya tepat di wajah. Pada saat itulah dia nyaris tewas. Saat dia baru saja menebas musuh pertamanya, seorang satrap Persia lainnya bernama Mithridates mengangkat pedang melengkungnya tinggi-tinggi, siap untuk menebas bagian belakang leher Alexander yang terbuka. Dalam sepersekian detik antara ayunan pedang dan leher sang raja, seorang perwira Makedonia bernama Cleitus, si hitam, Cleitus Homelas, memacu kudanya
dan dengan satu ayunan pedangnya sendiri memotong lengan Spithridates yang terangkat hingga putus. Nyawa Alexander telah diselamatkan oleh sahabat ayahnya. Tindakan nekat Alexander, meskipun hampir membunuhnya, berhasil. Serangan kavaleri yang dipimpinnya telah mematahkan moral dan formasi kavaleri Persia. Para pemimpin mereka tewas di tangan Alexander sendiri. Garis pertahanan Persia hancur dan mereka melarikan diri. Kemenangan itu cepat. Tapi pertempuran belum berakhir. Di dataran tinggi, tentara bayaran Yunani yang hanya menonton kavaleri mereka dibantai kini berdiri sendirian, dikelilingi oleh seluruh pasukan Makedonia. Mereka menjatuhkan senjata dan memohon belas kasihan, berharap sesama orang Yunani akan mengampuni mereka. Alexander yang dipenuhi amarah atas apa yang dilihatnya sebagai pengkhianatan tertinggi terhadap perjuangan Yunani tidak menunjukkan belas kasihan. Dia memandang mereka sebagai pengkhianat. Dia memerintahkan falangsnya untuk maju dan membantai mereka. Ribuan orang tewas, dan sisanya yang selamat dirantai dan dikirim kembali ke Makedonia untuk bekerja paksa di tambang. Pesan itu jelas dan brutal. Jika Anda orang Yunani dan Anda berperang untuk Persia, Anda akan mati. Kemenangan di Granicus membuka seluruh Asia Kecil. Alexander kemudian berbaris ke selatan, membebaskan kota-kota Yunani Ionia di pesisir Egea yang telah berada di bawah kekuasaan Persia selama hampir 2 abad. Mereka menyambutnya sebagai pembebas, meskipun dia dengan cerdik mengganti para tiran yang pro-Persia dengan pemerintahan demokratis yang pro-Makedonia. Setelah mengamankan garis pantai, dia bergerak ke pedalaman menuju Gordium, ibu kota kuno kerajaan Frigia. Di Gordium, dia diperlihatkan sebuah relik legendaris, kereta perang tua milik Raja Midas. Timba kereta itu diikat ke tiangnya oleh simpul yang sangat rumit, terbuat dari kulit kayu kornel yang dikencangkan dengan sangat kuat, sehingga tidak ada ujung tali yang terlihat. Legenda lokal meramalkan bahwa siapapun yang bisa melepaskan simpul yang mustahil ini, simpul Gordia, akan menjadi penguasa seluruh Asia. Alexander mendekati simpul itu, dikelilingi oleh orang Makedonia dan Frigia yang penasaran. Dia mempelajarinya, mencoba menemukan ujungnya, tetapi simpul itu tidak bisa dipecahkan. Waktu berlalu, dan kerumunan menjadi tegang. Dia tidak bisa terlihat gagal. Kemudian, dalam salah satu momen jeniusnya yang menentukan, Alexander menyadari bahwa ramalan itu tidak pernah menentukan bagaimana simpul itu harus dilepaskan. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tidak masalah bagaimana cara melepaskannya." Dia menghunus pedangnya, dan dengan satu tebasan kuat ke bawah, dia membelah simpul itu menjadi 2. Malam itu, badai petir besar melanda Gordium. Para peramal Alexander segera menafsirkannya sebagai tanda dari para dewa. Zeus, ayahnya, menyetujui tindakannya. Alexander tidak hanya akan menaklukkan Asia, dia telah ditakdirkan untuk itu. Setelah membelah simpul Gordia, Alexander telah mengklaim takdirnya, tetapi raja di Raja Persia, Darius III, akhirnya mulai menganggap ancaman ini secara serius. Dia tidak lagi menyerahkan pertempuran kepada para satrapnya. Darius menghabiskan waktu berbulan-bulan mengumpulkan pasukan raja, sebuah laskar multinasional yang luar biasa besar dari seluruh penjuru kekaisaran. Para sejarawan kuno mengklaim jumlahnya mencapai ratusan ribu, dan meskipun angka modern lebih konservatif, tidak diragukan lagi bahwa pasukan Persia jauh melampaui jumlah pasukan Makedonia, mungkin 5-1. Darius dengan keyakinan penuh pada angka berbaris dari Babilonia untuk menghancurkan penyerbu muda itu sekali dan untuk selamanya. Alexander sementara itu bergerak ke selatan di sepanjang pantai Mediterania, tetapi dia jatuh sakit parah di Tarsus, kemungkinan karena demam setelah mandi di sungai yang sangat dingin. Selama berminggu-minggu, dia terbaring di ambang kematian. Pasukannya lumpuh, cemas, menunggu nasib raja mereka. Darius mendengar ini dan melihatnya sebagai tanda kelemahan.
Alih-alih menunggu Alexander di dataran terbuka Syria, di mana kavaleri superiornya bisa menghancurkan Makedonia, Darius membuat kesalahan taktis yang fatal. Dia memimpin pasukannya yang besar melewati pegunungan dan turun ke dataran pantai sempit di dekat Issus, secara efektif menempatkan dirinya di belakang posisi Alexander. Darius mengira dia telah menjebak Alexander, memotong jalur pasokannya kembali ke Yunani. Kenyataannya, dia telah menjebak dirinya sendiri. Ketika Alexander, yang baru pulih, mendengar berita itu, dia dilaporkan tidak percaya pada keberuntungannya. Dia segera memutar balik pasukannya. Kedua raja itu secara tidak sengaja telah bertukar tempat. Dan kini, mereka akan bertemu di medan yang dipilih oleh Darius. Medan yang sama sekali tidak menguntungkannya. Pertempuran Issus 333 SM terjadi di sebidang tanah sempit yang terjepit di antara pegunungan Amanus di satu sisi dan Laut Mediterania di sisi lain. Ruang yang terbatas ini berarti Darius tidak dapat mengerahkan seluruh pasukannya yang besar secara efektif. Pasukannya yang berjumlah besar itu kini berdesakan. Sayap menyanyap, tidak dapat bermanuver. Keunggulan jumlah mereka menjadi tidak relevan. Itu adalah arena yang sempurna bagi pasukan Alexander yang lebih kecil, lebih disiplin, dan lebih lincah. Alexander sekali lagi mengambil komando sayap kanan, kavaleri kompanionnya. Jenderalnya yang setia, Parmenion, memegang sayap kiri yang rentan di tepi pantai, dengan perintah untuk menahan gempuran kavaleri berat Persia apapun yang terjadi. Di tengah adalah falangs Makedonia yang tak tergoyahkan. Darius menempatkan dirinya di posisi tradisional raja-raja Persia, tepat di tengah-tengah pasukannya, di atas kereta perang yang megah, dikelilingi oleh pengawal elitnya, 10.000 pasukan abadi. Pertempuran dimulai. Di sayap kiri Alexander, Parmenion dan pasukannya berjuang mati-matian melawan kavaleri berat Persia, nyaris tidak berhasil menahan garis pantai. Di tengah, falangs Makedonia bertemu dengan tentara bayaran Yunani yang dipekerjakan Darius dalam pertarungan tombak melawan tombak yang brutal dan berdarah. Tetapi, seperti biasa, mata Alexander tertuju pada satu hadiah. Dia tidak sedang melawan tentara Persia, dia sedang melawan Darius. Dia melihat celah yang terbuka di sayap kiri Persia. Dengan formasi baji khasnya, Alexander dan kavaleri kompanionnya tidak menyerang lurus ke depan. Sebaliknya, mereka bergerak miring melintasi medan perang, langsung menuju ke pusat komando Darius. Itu adalah gerakan yang berani dan sangat berbahaya. Pasukan abadi Persia bertarung dengan gagah berani untuk melindungi raja mereka. Tetapi momentum serangan Alexander tak terbendung. Kuda-kuda dan manusia saling bertabrakan dalam kekacauan yang mengerikan. Alexander sendiri bertarung di garis depan. Tombaknya mencari raja di raja. Darius, dari atas keretanya yang tinggi, melihat pemandangannya menakutkan. Seorang raja muda yang tampaknya gila, berlumuran darah dan debu, menebas para pengawalnya dan semakin dekat setiap detiknya. Bagi Darius, pertempuran ini adalah tentang mempertahankan kekaisaran. Bagi Alexander, pertempuran ini bersifat pribadi. Keberanian Darius runtuh. Dalam tindakan yang akan menghancurkan reputasinya selamanya, raja di Raja Persia itu memutar keretanya dan melarikan diri dari medan perang dengan panik, meninggalkan pasukannya, keretanya, dan yang paling memalukan, seluruh keluarganya. Melihat raja mereka melarikan diri, seluruh pasukan Persia hancur dalam sekejap. Disiplin menguap. Apa yang tadinya pertempuran berubah menjadi pembantaian dan pengejaran. Pasukan Makedonia mengejar orang-orang Persia yang melarikan diri, membantai mereka saat mereka mencoba melarikan diri kembali melalui jalur pegunungan yang sempit. Alexander sendiri mengejar Darius tanpa kenal lelah sampai malam tiba, tetapi raja di raja itu telah menghilang. Malam itu, Alexander kembali ke perkemahan Persia yang kini menjadi miliknya. Dia memasuki tenda pribadi Darius, yang penuh dengan kemewahan tak terbayangkan. Saat dia sedang mandi, dia mendengar suara ratapan wanita dari tenda sebelah.
Dia diberitahu bahwa itu adalah ibu Darius, Sisigambis, istrinya, Stateira kedua, dan anak-anaknya. Mereka baru saja melihat kereta perang dan jubah Darius yang dibuang, dan mereka mengira sang raja telah tewas. Alexander segera mengirim seorang utusan untuk meyakinkan mereka bahwa Darius masih hidup. Keesokan harinya, dia mengunjungi mereka secara pribadi, sebuah tindakan yang belum pernah terdengar. Dia memperlakukan Sisigambis dengan hormat yang sama seperti yang akan dia berikan kepada ibunya sendiri, Olimpias. Dia meyakinkan para wanita bangsawan itu bahwa mereka tidak akan disakiti, bahwa kehormatan mereka akan dijaga, dan bahwa mereka akan mempertahankan status kerajaan mereka. Tindakan belas kasihan dan kehormatan ksatria ini memiliki dampak propaganda yang luar biasa di seluruh kekaisaran. Dikatakan bahwa Sisigambis, ibu Darius, menjadi lebih menyayangi Alexander daripada putranya sendiri yang telah meninggalkannya. Setelah Isus, Darius mengirimkan tawaran damai. Dia akan menyerahkan seluruh wilayah di sebelah barat sungai Yufrat dan membayar uang tebusan yang sangat besar. Parmenion, jenderal tua yang pragmatis, terperangah. "Jika aku adalah Alexander," kata Parmenion, "aku akan menerima tawaran ini." Alexander menjawab dengan dingin, "Aku juga akan menerimanya jika aku adalah Parmenion." Dia menolak tawaran itu. Dia tidak menginginkan separuh kekaisaran. Dia menginginkan semuanya. Alih-alih mengejar Darius ke timur, Alexander membuat keputusan strategis yang brilian. Dia tahu armada Persia masih menguasai lautan. Dia harus menetralisir angkatan laut itu. Dan untuk melakukan itu, dia harus merebut setiap pelabuhan besar di sepanjang pantai Mediterania. Dia berbaris ke selatan, menuju Fenisia. Kota-kota besar seperti Byblos dan Sidon menyerah tanpa perlawanan. Tapi kemudian dia tiba di Tirus atau Tyre. Tirus adalah kekuatan yang berbeda. Itu bukanlah kota di daratan. Itu adalah sebuah pulau benteng yang sombong, terletak sekitar setengah mil 800 meter di lepas pantai, dilindungi oleh tembok setinggi 150 kaki yang menjulang langsung dari laut. Mereka adalah penguasa lautan, dan mereka tahu bahwa tidak ada tentara darat yang bisa menyentuh mereka. Dengan angkuh mereka menawarkan netralitas, tetapi menolak untuk mengizinkan Alexander masuk ke kota mereka untuk memberikan kurban di kuil Herakles yang mereka sebut Melkart. Bagi Alexander, penolakan ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Dia bersumpah akan merebut Tirus, bahkan jika dia harus memindahkan gunung untuk melakukannya. Maka dimulailah pengepungan Tirus pada tahun 332 Masehi, salah satu prestasi teknik militer paling luar biasa dalam sejarah. Alexander memerintahkan insinyurnya untuk melakukan hal yang mustahil, membangun jembatan darat, jalan lintas selebar 200 kaki, melintasi laut terbuka menuju pulau itu. Puluhan ribu tentara dan pekerja paksa mulai menimbun batu, kayu, dan puing-puing dari kota Tirus di daratan ke dalam laut. Orang Tirus menertawakan upaya itu, tetapi tawa mereka segera berubah menjadi ketakutan ketika daratan baru itu perlahan-lahan merayap mendekati tembok mereka. Mereka menyerang tanpa henti. Para pemanah dari atas tembok dan kapal-kapal perang kecil yang lincah menghujani para pekerja dengan panah dan proyektil. Alexander membangun 2 menara pengepung raksasa di ujung jalan lintas untuk melindungi para pekerjanya. Orang Tirus merespons dengan serangan balasan yang cerdik. Mereka mengisi kapal pengangkut kuda tua dengan bahan yang mudah terbakar, membakarnya, dan mengarahkannya ke menara Alexander, menghancurkan pekerjaan berbulan-bulan dalam satu kobaran api yang dahsyat. Pasukan Alexander putus asa, tetapi rajanya menolak untuk menyerah. Dia memerintahkan jalan lintas itu untuk dibangun kembali, kali ini lebih lebar dan lebih kuat. Dia menyadari dia tidak bisa merebut kota itu tanpa angkatan laut. Jadi, dia pergi ke kota-kota Fenisia lain yang baru saja ditaklukkannya, Sidon, Byblos, dan Arwad, dan menuntut kapal-kapal mereka.
Terkesan oleh kemenangannya di Issus dan bosan dengan dominasi Tirus, mereka setuju. Alexander kembali ke Tirus dengan armada lebih dari 200 kapal, secara efektif memblokade Tirus di laut mereka sendiri. Selama 7 bulan pengepungan itu berlangsung. Insinyur Alexander kini memasang mesin-mesin pengepungan di atas kapal-kapal yang berlabuh, melontarkan batu-batu besar ke tembok Tirus dari laut. Akhirnya, setelah serangan terus-menerus, sebuah bagian tembok di sisi selatan runtuh. Alexander tidak menunggu. Dia memimpin serangan terakhir secara pribadi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pelepasan amarah selama 7 bulan. Sisi gelap Alexander yang tanpa ampun muncul sepenuhnya. Pasukan Makedonia menyerbu masuk ke kota dengan rasa lapar akan darah. 8.000 orang Tirus dibantai di jalan-jalan. Alexander dalam kemarahan yang dingin memerintahkan 2.000 pria yang selamat, mereka yang berusia militer, untuk disalibkan di sepanjang pantai sebagai peringatan yang mengerikan bagi siapapun yang berani menentangnya. 30.000 warga lainnya, wanita dan anak-anak, dijual sebagai budak. Setelah Tirus, kota Gaza memberikan perlawanan terakhir yang sama kerasnya. Gubernur Persianya, Batis, seorang Kasim yang setia, menolak untuk menyerah. Ketika kota itu akhirnya jatuh setelah penggabungan yang brutal, Alexander, yang marah karena terluka dalam pertempuran itu, melakukan tindakan kekejaman yang biadab. Dia memerintahkan pergelangan kaki Batis yang masih hidup untuk diikat dan menyeretnya di belakang kereta perangnya mengelilingi tembok kota. Sebuah tiluan yang mengerikan dari perlakuan Achilles terhadap Hektor. Pada akhir tahun 332 SM, seluruh pantai Mediterania Timur adalah miliknya. Armada Persia tidak memiliki pangkalan lagi. Jalan menuju Mesir kini terbuka lebar. Setelah horor dan amarah di Tirus dan Gaza, kedatangan Alexander di Mesir pada akhir 332 sebelum Masehi terasa seperti sebuah prosesi yang damai. Kekaisaran Persia telah memerintah Mesir dengan tangan besi, memungut pajak yang besar, dan yang terburuk, menghina dewa-dewa mereka yang dihormati. Satrap Persia sebelumnya bahkan dilaporkan telah membunuh banteng suci Apis, sebuah tindakan penistaan agama yang tak termaafkan bagi orang Mesir. Ketika Alexander tiba di benteng perbatasan Pelusium, dia tidak disambut dengan tombak, melainkan dengan tangan terbuka. Satrap Persia saat itu, seorang pria bernama Mazases, tahu bahwa perlawanan tidak ada gunanya. Armada Persia telah dilumpuhkan. Raja di Raja Darius telah dipermalukan di Issus. Pasukan Makedonia yang tak terkalahkan kini berada di depan pintunya. Mazases dengan bijak menyerahkan negara itu tanpa pertumpuhan darah. Alexander berbaris menuju ibu kota kuno Memphis, bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pembebas yang telah ditunggu-tunggu. Rakyat Mesir berbaris di jalan-jalan, menaburkan bunga dan memujinya, karena telah mengusir orang-orang Persia yang mereka benci. Alexander yang dididik oleh Aristoteles memahami kekuatan budaya dan agama. Dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti orang Persia. Tindakan pertamanya di Memphis adalah tindakan penghormatan yang mendalam. Dia mengunjungi kuil-kuil, memberikan persembahan kepada dewa-dewa Mesir, dan yang paling penting, dia memberikan kurban dengan hormat kepada banteng Apis. Para pendeta Mesir yang gembira dengan pemulihan tradisi mereka segera melakukan upacara penobatan. Alexander, Raja Makedonia dan hegemon Yunani, kini secara resmi dinobatkan sebagai Firaun, penguasa baru dari dua kerajaan, dan dihormati sebagai putra para dewa dalam tradisi Mesir. Tetapi pikiran Alexander tidak hanya tertuju pada masa lalu. Pikirannya tertuju pada masa depan. Dia melihat bahwa Mesir adalah lumbung padi dunia Mediterania, tetapi pelabuhan-pelabuhan utamanya di delta Nil rawan terhadap pendangkalan. Dia berlayar ke pantai barat delta, ke sebidang tanah sempit yang memisahkan danau air tawar Mareotis dari laut Mediterania. Di sana, di seberang sebuah desa nelayan kecil bernama Rakotis,
terdapat sebuah pulau bernama Faros yang menciptakan pelabuhan alami yang terlindung sempurna dari badai. Di tempat inilah Alexander memiliki visi terbesarnya. Dia melihat bukan hanya sebuah pelabuhan militer, tetapi persimpangan jalan dunia. Sebuah kota yang akan menghubungkan Yunani dan Eropa dengan kekayaan Mesir dan misteri Asia. Dikatakan bahwa dia tidak memiliki kapur untuk menandai batas-batas kota barunya. Jadi, dia menggunakan jelai, barley, dari jatah prajuritnya, menggambar tata letak jalan-jalan yang lurus dan lebar dalam pola kotak-kotak khas Yunani. Ketika sekawanan besar burung dari danau turun dan memakan biji-biji jelai itu, para penasihatnya khawatir itu pertanda buruk. Tetapi Aristander, peramal pribadinya, menafsirkannya secara berbeda. Ini adalah pertanda agung bahwa kota ini suatu hari nanti akan memberi makan seluruh dunia. Maka pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexandria, yang pertama dan terhebat dari banyak kota yang akan menyandang namanya, didirikan. Itu akan menjadi mercusuar pengetahuan, rumah bagi perpustakaan terbesar di dunia kuno, dan bukti abadi kejeniusan Alexander yang melampaui medan perang. Dengan Mesir yang aman dan kota masa depannya yang telah direncanakan, sebuah kegelisahan pribadi mulai menguasai Alexander. Selama ini, dia mengejar perang ayahnya. Tapi kini, sebuah pertanyaan yang lebih dalam membara. Pertanyaan yang ditanamkan oleh ibunya yang mistis, Olympias. Olympias selalu membisikkan kepadanya bahwa Filipus, dengan segala kehebatannya, bukanlah ayah kandungnya. Dia mengklaim bahwa dia telah dihamili oleh dewa tertinggi, Zeus sendiri, yang datang kepadanya dalam bentuk ular atau kilat. Di Mesir, Alexander mendengar tentang orakel Siwa, sebuah kuil terpencil di tengah-tengah gurun Libya yang ganas, yang kemasyhurannya menyaingi Delphi. Orakel ini tidak dijaga oleh orang Yunani, tetapi oleh pendeta Amun, dewa Mesir yang disamakan oleh orang Yunani dengan Zeus. Alexander memutuskan dia harus pergi. Dia harus tahu yang sebenarnya. Para jenderalnya menganggap ini kegilaan. Perjalanan itu adalah bunuh diri. Ratusan mil melintasi gurun pasir tak berjejak yang telah menelan seluruh pasukan Persia beberapa dekade sebelumnya. Tapi Alexander tidak terpengaruh. Dia mengambil rombongan kecil dan memulai perjalanan yang mustahil itu. Selama berhari-hari, mereka berjalan di bawah panas yang membakar. Badai pasir menyapu mereka, mengaburkan matahari, dan menghapus semua jejak. Mereka tersesat. Saat persediaan air hampir habis dan pasukan hampir mati kehausan, legenda mengatakan bahwa keajaiban terjadi. Hujan deras yang tak terduga tiba-tiba turun dari langit yang cerah, memberi mereka air minum dan memadatkan pasir di bawah kaki mereka. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, 2 ekor gagak suci, atau dalam versi lain, 2 ekor ular, muncul dan memandu rombongan itu terbang dari satu penanda air ke penanda air berikutnya, menuntun mereka melintasi gurun, sampai mereka akhirnya melihat keajaiban hijau di lautan pasir, oase Siwa. Kedatangannya disambut dengan kekaguman. Kepala pendeta kuil menyambutnya di gerbang. Berbeda dengan orakel Delphi yang dapat dikunjungi oleh siapa saja, orakel Amun sangat eksklusif. Kepala pendeta itu, kabarnya, menyapa Alexander bukan sebagai Paidion anakku, tetapi sebagai Paidios putra dewa, entah karena aksennya yang kental atau memang disengaja. Tidak seperti pengunjung lainnya, Alexander diizinkan masuk ke ruang terdalam kuil, Aditon, sendirian untuk berbicara langsung dengan sang dewa. Tidak ada seorang pun yang pernah tahu apa yang dikatakan di dalam ruangan itu. Itu adalah percakapan pribadi antara Alexander dan ayahnya. Ketika dia akhirnya keluar, wajahnya bersinar dengan kepuasan yang mendalam. Para jenderalnya yang cemas bertanya kepadanya apa yang dikatakan orakel. Alexander hanya tersenyum dan menjawab bahwa dia telah menerima jawaban yang diinginkan hatinya. Dia secara terbuka mengakui bahwa dia telah bertanya apakah dia ditakdirkan untuk menguasai dunia. Jawabannya ya. Dan apakah semua pembunuh ayahnya telah dihukum?
Orakel itu kabarnya menjawab, "Hati-hati dengan ucapanmu. Ayahmu bukanlah manusia fana." Bagi para veteran Makedonianya yang pragmatis, ini adalah momen yang meresahkan. Tapi bagi Alexander, ini adalah penegasan tertinggi. Pria yang meninggalkan Makedonia sebagai raja, kini telah berevolusi. Dia bukan lagi hanya Alexander III, putra Filipus. Di dalam benaknya, dia kini adalah Alexander, putra Zeus Amon, seorang dewa raja yang hidup. Dengan keyakinan ilahi yang baru ditemukan ini, dia meninggalkan Mesir. Dia tahu Darius sedang mengumpulkan pasukan besar lainnya di jantung Persia. Alexander tidak lagi ragu. Dia tidak hanya membalas dendam untuk Yunani, dia sedang memenuhi takdirnya untuk menguasai dunia. Keyakinan ilahi yang membara di dalam dirinya, Alexander meninggalkan Mesir pada musim semi tahun 331 sebelum Masehi. Dia tidak lagi ragu. Dia berbaris lurus menuju jantung kekaisaran Persia, melintasi Yufrat dan Tigris tanpa perlawanan berarti. Dia tahu Darius telah menghabiskan 1 tahun terakhir berkeliling di satrapi timur kekaisarannya yang luas, Baktria, Sogdiana, India, mengumpulkan pasukan baru yang maha besar. Ini tidak akan menjadi pengulangan Isus, di mana medan sempit telah membantu Makedonia. Darius telah belajar dari kesalahannya. Dia sedang mempersiapkan pertarungan terakhir, pertempuran apokaliptik untuk menentukan nasib dunia, dan dia akan melakukannya di tempat yang dia pilih sendiri. Darius memilih dataran yang luas, rata dan tak berujung di dekat desa Gaugamela, tidak jauh dari kota Arbela. Dia memerintahkan anak buahnya untuk meratakan tanah dengan susah payah, membersihkan setiap semak dan batu, menciptakan lapangan parade yang sempurna untuk aset terbesarnya, kereta-kereta perangnya yang dilengkapi sabit. Dia telah mengumpulkan pasukan yang skalanya belum pernah dilihat dunia. Sumber-sumber kuno menyebutkan 1 juta orang. Perkiraan modern yang lebih masuk akal berkisar antara 100.000 hingga 250.000 prajurit. Itu adalah manifestasi dari seluruh kekuatan kekaisaran. Kavaleri berat dari Baktria, pemanah berkuda Skythia yang mematikan, gajah-gajah perang dari India, dan puluhan ribu infanteri dari setiap sudut kerajaan. Melawan kekuatan ini, Alexander hanya memiliki sekitar 40.000 infanteri dan 7.000 kavaleri. Peluangnya tampak mustahil. Ketika pasukan Makedonia tiba dan melihat lautan tenda musuh yang memenuhi cakrawala, ketakutan melanda barisan mereka. Parmenion, jenderal tua yang berhati-hati, merasakan bencana. Malam sebelum pertempuran, dia mendatangi tenda Alexander, memohon padanya untuk melakukan serangan malam kejutan. "Kita kalah jumlah," desak Parmenion. "Dalam kegelapan, keunggulan jumlah mereka tidak akan berarti." Alexander memandangnya dengan penghinaan yang nyaris tidak terselubung. "Aku tidak akan mencuri kemenangan," katanya dengan tegas. Dia tidak akan menyelinap seperti pencuri di malam hari. Dia akan menghancurkan Darius di bawah sinar matahari penuh, di depan mata seluruh dunia, sehingga tidak ada keraguan siapa tuannya. Sementara pasukan Persia berdiri dalam formasi sepanjang malam, tegang dan tidak bisa tidur karena takut akan serangan malam yang tidak pernah datang, Alexander memerintahkan pasukannya untuk tidur nyenyak. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 331 SM, kedua pasukan berbaris dalam formasi. Darius sekali lagi menempatkan dirinya di kereta perang agungnya di pusat pasukannya, dikelilingi oleh pengawal abadi dan tentara bayaran Yunani terbaiknya. Dia menempatkan kavaleri beratnya di sayap dengan kereta-kereta sabit di depan. Rencananya sederhana, menggunakan jumlahnya yang superior untuk mengepung dan menghancurkan sayap-sayap Makedonia, sementara kereta-keretanya menebas falangs di tengah. Alexander merespons dengan mahakarya taktis yang akan dipelajari selama ribuan tahun. Dia tahu dia tidak bisa menandingi lebar garis Persia. Jika dia mencoba, garisnya akan menjadi sangat tipis dan mudah dipatahkan. Sebaliknya, dia mengadopsi formasi yang aneh dan miring. Dia menempatkan dirinya dan kavaleri kompanion elitnya di sayap kanan, tetapi dia mengaturnya dalam sudut miring ke belakang
hampir seperti menolak untuk bertempur. Dia juga secara radikal memperkuat sayapnya, menempatkan infanteri ringan dan kavaleri cadangan dalam formasi persegi di belakang kedua sayap, menciptakan sayap dalam cadangan. Itu adalah jebakan. Dia mengundang Darius untuk menyerang sayapnya yang tampak lemah. Pertempuran dimulai. Darius melepaskan senjata andalannya, kereta-kereta perang bersabit. Mereka bergemuruh melintasi dataran menuju Falangs Makedonia, dirancang untuk meniris-iris daging dan tulang. Tetapi pasukan Alexander telah dilatih. Atas perintah, barisan depan Falangs tiba-tiba membuka celah. Para prajurit infanteri ringan melemparkan lembing ke arah kusir, sementara barisan Sarisa di belakang menjebak kuda-kuda itu dalam labirin tombak. Serangan kereta perang yang menakutkan itu menguap begitu saja. Sebagian besar kereta lewat tanpa membahayakan, ditangkap oleh pasukan di belakang. Senjata psikologis terbesar Darius telah gagal. Sekarang, mata Alexander tertuju pada sayap kiri Persia. Seperti yang dia harapkan, Darius memerintahkan kavaleri Baktrianya untuk menyerang sayap kanan Makedonia yang dipimpin Parmenion, yang sebenarnya berada di kiri Alexander. Untuk melawan ini, Alexander memerintahkan kavaleri kanannya sendiri untuk bergerak lebih jauh ke kanan, menarik kavaleri Persia bersamanya. Ini adalah umpan. Kavaleri Persia di sayap kiri Darius melihat gerakan memutar ini, berpikir mereka akan mengepung musuh dan mengejar. Mereka menyerang dengan ganas, menjauh dari pusat formasi mereka sendiri. Dan kemudian, momen itu terjadi. Seperti yang telah diantisipasi Alexander dengan kejeniusan yang hampir supranatural, pengejaran yang terlalu bersemangat oleh kavaleri Persia itu telah membuka celah. Sebuah robekan sementara di garis depan Darius, tepat di antara sayap kirinya dan pusat tempat Darius berdiri. Itu adalah celah yang mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tetapi bagi Alexander, itu sudah cukup. Dia tidak ragu sedetik pun. Dia segera membentuk kavaleri companionnya menjadi formasi baji raksasa. Dengan dirinya sendiri di ujung tombak, dia tidak menyerang kavaleri yang menyerang sayapnya. Dia mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia memutar seluruh formasinya dan menyerang secara diagonal langsung ke celah yang baru terbuka itu, mengarah lurus seperti peluru ke jantung komando Persia, kereta perang Darius III. Itu adalah tindakan kegilaan yang brilian. Darius, yang mengira pertempurannya berjalan baik di sayap, tiba-tiba melihat pemandangan yang sama yang telah menghancurkan keberaniannya di Issus. Alexander sendiri, helmnya berkilauan, matanya menyala-nyala, memimpin ribuan kavaleri berat langsung ke arahnya. Pada saat yang sama, Falangs Makedonia yang menakutkan yang telah maju dengan mantap menghantam pusat infanteri Persia. Kekacauan meletus di sekitar raja di raja. Para pengawalnya bertempur dan mati dengan gagah berani, tetapi serangan Makedonia itu tak terbendung. Lembing-lembing beterbangan, dan kusir kereta Darius dilaporkan terluka. Bagi Darius, sejarah terulang kembali sebagai mimpi buruk. Sekali lagi, dia dihadapkan pada pilihan: berdiri, bertarung, dan mati untuk kekaisarannya, atau lari dan hidup. Dan sekali lagi, raja di raja Persia itu memilih untuk lari. Dia memutar keretanya dan melarikan diri dari medan perang, meninggalkan pasukannya untuk kedua kalinya dan selamanya. Kabar pelarian raja menyebar seperti api di antara barisan Persia. Moral runtuh seketika. Pusat komando telah lenyap. Seluruh pasukan yang maha besar itu, yang telah diatur dengan sangat cermat, hancur menjadi massa yang panik. Pembantaian pun dimulai. Tetapi tepat ketika Alexander hendak memulai pengejaran pribadi terhadap Darius, sebuah pesan putus asa tiba dari sayap kirinya. Parmenion berada di ambang kehancuran. Kavaleri sayap kanan Persia yang kuat yang dipimpin oleh Mazeus telah menerobos dan hampir mengepung pasukan veteran itu. Alexander dihadapkan pada pilihan yang menyiksa: mengejar Darius dan mengakhiri perang, atau kembali menyelamatkan pasukannya. Dengan rasa frustasi yang tak terbayangkan, dia membuat pilihan yang tepat sebagai seorang komandan. Dia menghentikan pengejarannya dan memimpin kavaleri kompanionnya kembali untuk menyelamatkan Parmenion.
Keputusan ini menyelamatkan pasukannya, tetapi membiarkan Darius lolos. Meskipun Darius melarikan diri, Gaugamela adalah kemenangan total. Itu adalah pemusnahan. Kekuatan militer Kekaisaran Persia telah dihancurkan selamanya. Alexander kini tanpa keraguan adalah penguasa Asia. Jalan menuju jantung Kekaisaran kini terbuka. Alexander berbaris ke selatan menuju Babylon. Kota metropolis kuno itu, dengan tembok-temboknya yang legendaris dan taman gantungnya, membuka gerbangnya tanpa perlawanan. Maseus, komandan kavaleri Persia yang hampir mengalahkan Parmenion, secara bijak menyerahkan kota itu. Alexander disambut sebagai pembebas dan raja yang sah. Dia memberikan kurban kepada dewa Babilonia, Marduk, dan memerintahkan kuil-kuil yang dihancurkan oleh Raja Persia sebelumnya untuk dibangun kembali. Setelah mengamankan Babylon, dia bergerak ke Susa, salah satu dari 4 ibu kota kekaisaran. Di sana, di perbendaharaan kerajaan, dia menangkap kekayaan yang tak terbayangkan. Puluhan ribu talenta emas dan perak batangan cukup untuk mendanai perangnya selama beberapa dekade. Dia juga menemukan harta karun simbolis, patung-patung perunggu tiranisida Athena, Harmodius dan Aristogeiton, yang telah dijarah oleh Raja Xerxes 150 tahun sebelumnya. Sebagai tindakan propaganda yang brilian, Alexander segera mengirimkannya kembali ke Athena, menandakan bahwa misi Panhellenis untuk membalas dendam kini telah selesai. Tapi bagi Alexander, perang itu masih jauh dari selesai. Setelah mengamankan Babylon dan Susa, Alexander kini mengarahkan pandangannya pada hadiah terakhir, jantung spiritual dan seremonial Kekaisaran Achaemenia, Persepolis. Ini bukanlah ibu kota administratif seperti Susa, ini adalah rumah simbolis para raja di raja, sebuah kota istana megah yang dibangun di atas teras raksasa yang dipahat di sisi gunung, dirancang untuk menanamkan kekaguman dan ketakutan pada siapapun yang melihatnya. Ini adalah tempat di mana para raja dimahkotai dan dikuburkan, dan di mana upeti dari seluruh kekaisaran dikumpulkan. Namun, jalan menuju Persepolis tidak terbuka begitu saja. Pasukan Persia yang tersisa, yang masih setia pada semangat kekaisaran jika tidak pada rajanya yang telah melarikan diri, melakukan perlawanan terakhir yang gagah berani di sebuah celah gunung sempit yang dikenal sebagai Gerbang Persia. Dipimpin oleh seorang satrap pemberani bernama Ariobarzanes, sepasukan kecil Persia menahan seluruh kekuatan pasukan Makedonia selama sebulan penuh di musim dingin yang ganas tahun 331 SM. Mirip dengan pertempuran Thermopylae yang terkenal, mereka menggunakan medan sempit untuk meniadakan keunggulan jumlah Alexander. Alexander yang frustasi dan tidak sabar menemui jalan buntu. Dia tidak dapat maju atau mundur. Akhirnya, seperti di Thermopylae, sebuah pengkhianatan menentukan hasilnya. Seorang gembala lokal yang ditangkap oleh pasukan Makedonia menunjukkan kepada Alexander sebuah jalur rahasia melewati pegunungan yang akan membawanya ke belakang posisi Ariobarzanes. Dalam serangan fajar yang terkoordinasi, Alexander menghancurkan pasukan Persia yang bertahan itu. Ariobarzanes dan sisa-sisa pasukannya bertempur sampai mati. Perlawanan terorganisir terakhir Kekaisaran Persia telah dipatahkan. Pada awal tahun 330 SM, Alexander dan pasukannya yang lelah berbaris memasuki Persepolis tanpa perlawanan lebih lanjut. Apa yang mereka temukan membuat mereka ternganga. Bahkan setelah penjaraan Babylon dan Susa, kekayaan di Persepolis melampaui impian terliar mereka. Perbendaharaan kerajaan penuh sesak dengan emas, perak, dan barang-barang mewah yang terakumulasi selama 2 abad. Dikatakan bahwa Alexander membutuhkan 20.000 bagal dan 5.000 unta untuk mengangkut harta karun itu. Pasukan Makedonia yang kini dilepaskan ke kota itu melakukan penjarahan brutal, melampiaskan dendam mereka pada simbol kekuatan Persia. Selama beberapa bulan, Alexander bermarkas di istana megah Raja Xerxes. Misi Panhellenis yang dicanangkan oleh ayahnya, Philippus, kini telah selesai. Musuh bebuyutan Yunani telah dihancurkan, ibu kotanya telah diduduki. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu momen paling kontroversial dan diperdebatkan dalam kehidupan Alexander, pembakaran Persepolis.
Sejarah menjadi kabur oleh asap dan anggur. Sumber-sumber kuno terpecah tentang apa yang sebenarnya terjadi. Satu versi yang lebih pragmatis menyebutkan bahwa itu adalah tindakan politik yang diperhitungkan dengan dingin. Itu adalah pernyataan, puncak dari perang balas dendam Yunani. Tepat 150 tahun setelah Raja Xerxes membakar Akropolis di Athena, Alexander kini membakar istana Xerxes sebagai pembalasan simbolis terakhir. Itu adalah sinyal kepada seluruh Asia bahwa Kekaisaran Achaemenia telah mati dan tidak akan pernah bangkit kembali. Namun, versi lain melukiskan gambaran yang jauh lebih kacau dan manusiawi. Kisah ini berpusat pada pesta minum besar-besaran yang diadakan di aula istana. Para jenderal, tentara, dan selir merayakan kemenangan mereka. Anggur mengalir bebas. Di tengah-tengah kemabukan itu, seorang pelacur, Hetaera Athena, bernama Thais, yang merupakan kekasih Jenderal Ptolemy, bangkit dan memberikan pidato yang berapi-api. Dia berseru bahwa akan menjadi kehormatan terbesar baginya untuk berpesta di istana Persia yang sombong, dan akan menjadi kehormatan yang lebih besar lagi untuk membakarnya dengan tangannya sendiri sebagai pembalasan atas kota kelahirannya, Athena. Kerumunan yang mabuk itu bersorak setuju. Alexander sendiri, yang masih muda, mabuk dan mungkin didorong oleh gagasan romantis itu, melompat berdiri. Dia menyambar obor dan memimpin prosesi mabuk itu keluar ke dalam kegelapan. Dia, Raja Makedonia dan penguasa baru Asia, melemparkan obor pertama ke aula 100 kolom yang megah. Para prajuritnya yang sudah liar karena anggur dan penjarahan dengan gembira mengikuti, melemparkan obor mereka ke permadani dan ukiran kayu yang berharga. Api yang berkobar melahap istana termegah di dunia itu, mengubahnya menjadi tumpukan puing-puing hangus dalam satu malam. Para sejarawan kuno menulis bahwa ketika Alexander sadar dari mabuknya keesokan paginya dan melihat kehancuran total yang telah dilakukannya, penghancuran sebuah keajaiban arsitektur yang kini menjadi miliknya, dia segera menyesali tindakan itu. Entah itu tindakan politik yang diperhitungkan atau kesalahan mabuk yang impulsif, pesannya jelas, dinasti Persia telah berakhir. Dengan Persepolis yang kini menjadi abu, hanya ada satu urusan yang belum selesai, penangkapan Darius III. Raja Persia itu telah melarikan diri ke timur, ke satrapi Baktria, berharap untuk mengumpulkan pasukan baru. Pada musim semi 330 sebelum Masehi, Alexander memulai pengejaran terakhirnya. Ini bukan lagi perang antar negara. Ini adalah perburuan pribadi yang obsesif. Alexander mendorong pasukannya, terutama kavalerinya, melintasi gurun dan pegunungan dengan kecepatan yang tak manusiawi. Seringkali berkuda siang dan malam, hanya berhenti sejenak untuk memberi air kuda mereka. Darius sementara itu mendapati dirinya sebagai raja tanpa kekaisaran. Para pengikutnya meninggalkannya. Jenderalnya sendiri, yang dipimpin oleh satrap Baktria bernama Bessus, yang juga kerabat Darius, melihat bahwa raja mereka adalah pecundang yang sudah habis. Mereka tidak lagi melihat gunanya melarikan diri. Dalam sebuah kudeta yang putus asa, Bessus dan para konspirator lainnya menangkap Darius, menempatkannya di gerobak sapi yang ditutup terpal, dan menyeretnya bersama mereka, berniat untuk menyerahkannya kepada Alexander jika dia mendekat, atau membunuhnya dan mengambil alih kepemimpinan jika mereka bisa lolos. Alexander yang mendengar kabar tentang pengkhianatan ini semakin menggandakan kecepatannya, memimpin serangan kilat hanya dengan segelintir pasukan terkuatnya. Dia akhirnya menyusul rombongan kecil pemberontak itu. Bessus dan anak buahnya yang panik melihat Alexander mendekat, menusuk Darius berulang kali dengan tombak mereka dan meninggalkannya untuk mati di gerobak yang ditinggalkan, lalu melarikan diri ke pegunungan. Ketika Alexander tiba, dia menemukan raja di raja terakhir Persia terbaring sendirian di gerobak, berlumuran darah dan debu di ambang kematian. Dalam salah satu momen paling dramatis dalam sejarah, penakluk muda itu turun dari kudanya. Dia melihat musuh bebuyutannya, pria yang telah dia kejar ribuan mil, tewas bukan oleh tangannya dalam pertempuran yang terhormat,
tetapi oleh tangan pengkhianat. Diliputi oleh campuran rasa kasihan dan kemarahan, Alexander melepaskan jubahnya sendiri dan menutupi tubuh Darius yang sekarat. Dia berjanji akan membalas kematiannya. Kematian Darius adalah titik balik psikologis yang absolut. Tiba-tiba, Alexander bukan lagi hegemon Liga Korintus yang membalas dendam pada Persia. Dia adalah penerus sah Darius. Dia adalah raja di raja yang baru. Dia segera memerintahkan agar tubuh Darius dibawa kembali ke Persepolis dengan segala kehormatan dan dimakamkan di pemakaman kerajaan bersama leluhurnya. Perang melawan Persia telah berakhir. Perang untuk mengamankan kekaisaran baru Alexander baru saja dimulai. Dia memproklamirkan dirinya sebagai Raja Segala Raja dan mulai mengadopsi gelar serta simbol-simbol kerajaan Persia. Dia mulai mengenakan diadem atau ikat kepala Persia dan jubah kerajaan berwarna ungu. Lebih jauh lagi, dia mulai mengadopsi adat istiadat istana Persia, termasuk proskinesis, tindakan bersujud penuh di hadapan raja. Bagi orang Persia, ini adalah tanda penghormatan yang normal. Bagi orang Makedonia dan Yunani yang berpikiran bebas, ini adalah penghujatan. Mereka hanya bersujud di hadapan dewa. Para veteran Makedonianya, orang-orang yang telah berdarah bersamanya dari Granicus hingga Gaugamela, memandangnya dengan kebingungan dan kengerian yang semakin besar. Mereka telah mengalahkan Persia, hanya untuk melihat raja mereka sendiri berubah menjadi orang Persia. Benih-benih pemberontakan dan kebencian pertama yang akan meledak dalam tragedi di tahun-tahun mendatang ditaburkan di Abu Persipolis dan di samping tubuh Darius yang terbunuh. Kematian Darius menandai akhir dari perang balas dendam Yunani, tetapi itu hanyalah awal dari perang pribadi Alexander. Baginya, perang tidak akan berakhir sampai dia mencapai Okeanos, samudera besar yang dia yakini mengelilingi daratan di ujung timur. Selain itu, ada urusan kehormatan yang belum selesai, perburuan Bessus. Bessus, si pembunuh raja, telah memproklamirkan dirinya sebagai Raja Artaxerxes V dan melarikan diri ke provinsi timur yang liar dan terpencil, Bactria dan Sogdiana, mencakup Afghanistan modern, Tajikistan, dan Uzbekistan. Ini adalah wilayah pegunungan yang curam, gurun yang kering, dan suku-suku penunggang kuda yang ganas yang tidak pernah benar-benar tunduk pada siapapun, bahkan Darius. Alexander kini memimpin pasukannya ke wilayah yang sama sekali tidak mereka kenali, memulai fase perang yang paling sulit dan brutal. Pertempuran di Bactria bukanlah pertempuran terbuka yang mulia seperti Gaugamela. Ini adalah perang gerilya yang kotor dan melelahkan. Para penguasa lokal akan menyerah, kemudian memberontak begitu Alexander pergi. Pasukannya disergap di celah-celah gunung yang sempit dan menderita kehausan di gurun pasir. Disinilah, melawan musuh yang tak terlihat, ketangguhan pasukan Makedonia diuji hingga batasnya. Selama pengejaran tanpa henti ini, Alexander akhirnya berhasil menangkap Bessus pada tahun 329 sebelum Masehi, setelah para pengikut Bessus sendiri mengkhianatinya. Alexander telah berjanji untuk menghormati Darius, dan dia menepatinya dengan cara yang paling mengerikan. Dia menghukum Bessus tidak sebagai seorang Makedonia, tetapi sebagai Raja Persia yang menghukum pengkhianat. Bessus disiksa, hidung dan telinganya dipotong. Hukuman Persia yang khas untuk pemberontak. Dia kemudian, menurut beberapa catatan, diikat di antara dua pohon yang ditekuk, yang kemudian dilepaskan, merobek tubuhnya menjadi dua. Kebrutalan ini mengejutkan para veteran Makedonianya. Satu lagi tanda yang meresahkan tentang seberapa jauh raja mereka telah berubah. Di tengah-tengah perang brutal ini, Alexander juga menunjukkan kejeniusan politiknya. Dia tahu dia tidak bisa menaklukkan wilayah ini hanya dengan kekuatan militer. Dalam pengepungan sebuah benteng gunung yang tampaknya tak tertembus, yang dikenal sebagai Batu Sogdiana, Alexander menantang para pembelanya. Para pembela itu mengejeknya, mengatakan dia akan membutuhkan prajurit bersayap untuk merebut benteng mereka.
Alexander menawarkan hadiah besar bagi prajurit manapun yang bisa memanjat tebing es yang curam di malam hari. 300 orang mencoba, 30 tewas dalam upaya itu, tetapi sisanya muncul di puncak tebing pada pagi hari. Para pembela yang terkejut melihat tentara Makedonia di atas mereka langsung menyerah. Di antara para tawanan yang ditangkap di benteng itu adalah putri seorang bangsawan lokal bernama Oxyartes. Namanya adalah Roxana atau Ruxona, seorang gadis yang digambarkan memiliki kecantikan luar biasa. Alexander, dalam tindakan yang mengejutkan semua orang, jatuh cinta padanya. Alih-alih memperlakukannya sebagai tawanan perang, dia menikahinya dalam upacara tradisional Bakteria pada tahun 327 Masehi. Itu adalah cinta sejati, tetapi juga manuver politik yang brilian. Pernikahan ini secara instan menenangkannya dengan kaum bangsawan Bakteria, mengubah musuh menjadi kerabat. Dia tidak lagi hanya menaklukkan, dia berasimilasi. Namun, saat Alexander semakin jauh mengadopsi cara-cara Persia, mengenakan pakaian Persia, mempromosikan orang Persia ke posisi komando, dan menuntut penghormatan ala Persia, keretakan dengan orang-orang Makedonianya semakin dalam. Paranoia mulai merayapi istananya. Pada tahun 330 sebelum Masehi, sebuah dugaan konspirasi untuk membunuhnya terungkap. Target utamanya adalah Pilotas, komandan kavaleri Kompanion dan putra Parmenion, jenderal tua kepercayaan Filipus yang telah mengamankan kemenangan krusial bagi Alexander. Pilotas dituduh mengetahui rencana itu, tetapi gagal melaporkannya. Dia disiksa secara brutal, sesuatu yang ilegal menurut hukum Makedonia untuk seorang bangsawan, dan akhirnya mengaku, mungkin secara salah, dia dieksekusi. Alexander tidak berhenti di situ. Dia tahu bahwa membunuh Philotas, tetapi membiarkan ayahnya, Parmenion, hidup adalah risiko yang terlalu besar. Parmenion yang saat itu ditempatkan di Ekbatana untuk menjaga jalur pasokan dan perbendaharaan, adalah jenderal paling dihormati di pasukan. Alexander mengirim utusan dalam perjalanan cepat melintasi gurun. Para utusan itu tiba dan menyerahkan surat kepada Parmenion. Saat jenderal tua itu sedang membacanya, para utusan itu menikamnya sampai mati. Pembunuhan seorang pahlawan perang yang loyal tanpa pengadilan, hanya karena kecurigaan, mengirimkan gelombang kejut yang mengerikan ke seluruh pasukan. Raja mereka kini memerintah melalui rasa takut. Tragedi pribadi terbesar terjadi tak lama kemudian, pada tahun 328 sebelum Masehi di Marakanda, Samarkand modern. Selama pesta minum yang berlangsung hingga larut malam, emosi memuncak. Cleitus Hitam, sahabat dekat Alexander, saudara laki-laki perawat masa kecilnya, dan pria yang secara pribadi telah menyelamatkan nyawa Alexander di pertempuran Granicus dengan memotong lengan seorang Persia yang hendak menebasnya, turut hadir. Cleitus, seorang veteran Makedonia dari generasi tua, muak dengan apa yang dilihatnya. Dipicu oleh anggur, Cleitus mulai secara terbuka mengkritik Alexander. Dia mengecam raja karena mengadopsi pakaian barbar, menyangkal ayahnya sendiri, Filipus, demi Zeus Amun, dan meremehkan pencapaian orang Makedonia sejati yang telah berdarah untuknya. Alexander, yang juga sangat mabuk dan sensitif terhadap kritik apapun, membalas dengan amarah yang sama besarnya. Dia mengejek Cleitus sebagai seorang pengecut. Pertengkaran itu meningkat menjadi teriakan. Ketika Cleitus mengutip sebuah baris dari drama Yunani yang menyindir bahwa para jenderal melakukan pekerjaan sementara raja mengambil semua kemuliaan, Alexander meledak. Dia meraih tombak dari seorang penjaga dan dalam kemarahan buta yang tak terkendali, menusukkannya menembus dada Cleitus, membunuh sahabat yang pernah menyelamatkan hidupnya itu seketika. Saat darah Cleitus menggenang di lantai, mabuk Alexander langsung sirna, digantikan oleh kengerian dan rasa duka yang tak terhingga. Dia menarik tombak itu keluar dan mencoba bunuh diri di tempat, tetapi para pengawalnya menahannya. Selama 3 hari berikutnya, Alexander mengurung diri di tendanya, menolak makan atau minum.
meratap putus asa atas apa yang telah dilakukannya. Dia harus ditenangkan oleh para filsuf istananya yang meyakinkannya bahwa itu adalah tindakan kegilaan sementara yang dikirim oleh para dewa. Dia dimaafkan, tetapi sebuah kepolosan telah hancur. Alexander kini tahu bahwa dia mampu membunuh siapa saja, bahkan orang yang paling dia cintai. Pada tahun 327 SM, setelah akhirnya menenangkan Baktria, Alexander mengalihkan pandangannya ke selatan, ke lembah Indus. India baginya adalah perbatasan mitos terakhir. Dia mengundang para raja di wilayah itu untuk tunduk. Beberapa melakukannya, tetapi yang lain, seperti Raja Porus atau Poros dari kerajaan Paurava, menolak. Porus adalah seorang pejuang raksasa yang tangguh, dan dia menunggu Alexander di tepi timur sungai Hidaspes, sekarang Jhelum, yang lebar dan meluap karena musim hujan. Di belakangnya, berdiri pasukannya yang menakutkan. Infanteri, kavaleri, kereta perang, dan senjata pamungkas yang belum pernah dihadapi orang Makedonia secara serius, 200 gajah perang. Pertempuran Hidaspes pada tahun 326 sebelum Masehi adalah mahakarya taktis terakhir Alexander dan mungkin yang paling brilian. Dia tidak bisa menyeberangi langsung menghadapi gajah-gajah itu. Selama berminggu-minggu, dia melakukan tipuan, menggerakkan pasukannya ke atas dan ke bawah sungai. Berpura-pura akan menyeberangi di berbagai titik, membuat Porus kelelahan. Akhirnya, di bawah perlindungan badai petir yang ganas di tengah malam, Alexander memimpin pasukan elitnya menyeberangi sungai di sebuah titik tersembunyi 17 mil di hulu. Porus yang menyadari tipuan itu mengirim putranya untuk mencegat mereka, tetapi sudah terlambat. Alexander telah mendarat. Porus kini harus memutar formasinya yang besar untuk menghadapi Alexander. Pertempuran yang terjadi sangat mengerikan. Kavaleri Makedonia menghancurkan kereta perang India yang terjebak di lumpur. Tetapi infanteri Falanks berjuang mati-matian melawan gajah-gajah perang. Hewan-hewan raksasa itu mengamuk, menginjak-injak tentara Makedonia dan mencabik-cabik mereka dengan gading mereka. Pertempuran itu berubah menjadi pembantaian yang brutal. Tetapi pada akhirnya, disiplin Makedonia menang. Mereka mengepung gajah-gajah itu, melukai para pawangnya, dan hewan-hewan yang panik itu berbalik arah, menginjak-injak pasukan mereka sendiri. Porus yang bertempur dengan gagah berani dari atas gajah terbesarnya, menolak untuk menyerah. Terluka dan dikepung, dia akhirnya setuju untuk bertemu Alexander. Ketika raksasa India itu dibawa ke hadapannya, Alexander terkesan oleh sikapnya yang agung. "Bagaimana aku harus memperlakukanmu?" tanya Alexander. Porus menjawab dengan sederhana, "Perlakukan aku, wahai Alexander, sebagai seorang raja." Alexander begitu terpesona oleh keberanian dan martabat musuhnya, sehingga dia tidak hanya mengembalikan kerajaannya, tetapi juga menambahkan wilayah baru ke dalamnya, menjadikannya sekutu yang kuat. Dalam pertempuran ini pula, kuda kesayangan Alexander, Bufecalus, yang telah bersamanya sejak masa kanak-kanak, akhirnya mati karena usia dan luka-luka. Alexander dengan hati hancur mendirikan sebuah kota di tempat itu untuk menghormatinya, Alexandria Bufecala. Alexander telah menang, tetapi kemenangan itu terasa pahit. Pasukannya terguncang oleh pertempuran melawan gajah-gajah itu. Mereka kini mendengar cerita tentang kerajaan yang lebih besar di seberang sungai Gangga, dengan pasukan yang memiliki ribuan gajah perang dan gurun yang tak berujung. Mereka telah berbaris selama 8 tahun, ribuan mil dari rumah. Mereka kelelahan, basah kuyup oleh musim hujan yang tak henti-hentinya, sakit, dan pakaian mereka membusuk di badan mereka. Mereka telah menaklukkan kekaisaran Persia, berbaris ke Baktria, dan mengalahkan raja terkuat di India. Itu sudah cukup. Di tepi sungai Hipasis, sekarang Beas, pemberontakan itu akhirnya terjadi. Itu bukan pemberontakan yang disertai kekerasan. Itu adalah penolakan kolektif yang menghancurkan. Alexander berpidato dengan berapi-api,
menjanjikan mereka kemuliaan dan kekayaan di ujung dunia. Pasukannya berdiri diam, tidak ada yang bersorak, tidak ada yang bergerak. Akhirnya, Koinus, salah satu jenderalnya yang paling setia dan dihormati, melangkah maju. Dengan hati-hati, dia berbicara mewakili semua orang, memohon raja mereka untuk melihat kenyataan. Para veteran telah tewas, yang tersisa hanyalah orang-orang yang lelah dan patah semangat yang ingin melihat rumah dan keluarga mereka sekali lagi. Alexander marah. Dia merasa dikhianati oleh anak buahnya sendiri, oleh keluarganya. Dia mengamuk dan kembali ke tendanya, mengunci diri selama 3 hari, berharap rasa malunya akan membuat mereka berubah pikiran. Di luar, pasukan itu menunggu dalam diam. Mereka tidak akan bergerak maju. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keinginan Alexander Agung telah dipatahkan. Bukan oleh Darius, bukan oleh Bessus, bukan oleh Porus, tetapi oleh cinta dan kelelahan pasukannya sendiri. Pada hari ketiga, dia keluar. Dia berkonsultasi dengan para peramal, yang dengan bijak melaporkan bahwa pertanda untuk maju sangat buruk. Dengan hati yang hancur dan enggan, Alexander Agung mengumumkan kepada pasukannya, mereka akan pulang. Keputusan di tepi sungai Hypasis adalah sebuah kompromi yang menyakitkan. Alexander Agung, sang penakluk dunia, telah dipaksa berbalik oleh pasukannya sendiri. Namun, jika pasukannya berpikir mereka akan langsung pulang melalui rute yang mudah, mereka salah besar. Alexander, yang hatinya hancur karena pemberontakan itu, tidak akan kembali dalam diam. Dia merencanakan perjalanan pulang yang akan sama epiknya, dan jauh lebih mematikan daripada penaklukan apapun yang telah mereka lakukan. Dia memutuskan untuk membagi pasukannya. Sebagian akan berlayar menyusuri sungai Indus ke Samudra Hindia, yang dipimpin oleh laksamananya, Nearchus, dalam sebuah misi penemuan maritim. Sisa pasukan yang dipimpin oleh Alexander sendiri akan berbaris kembali ke Persia melalui darat, melintasi wilayah yang paling ditakuti di dunia kuno, Gurun Gedrosia. Perjalanan menyusuri sungai Indus itu sendiri bukanlah perjalanan yang mudah. Suku-suku lokal yang menolak tunduk dilawan dengan kebrutalan yang ekstrim. Dalam pengepungan sebuah kota suku Mali, Alexander, yang frustrasi karena pasukannya ragu-ragu untuk menyerbu tembok, meraih tangga dan memanjatnya sendirian. Dia melompat ke dalam kota, hanya diikuti oleh 3 pengawal setianya dan langsung dikepung. Sebuah panah menembus baju zirahnya dan paru-parunya membuatnya roboh. Pasukan Makedonia yang ngeri melihat raja mereka jatuh menjadi gila. Mereka menyerbu tembok kota dan membantai setiap pria, wanita, dan anak-anak sebagai pembalasan. Alexander nyaris tidak selamat. Dia dibawa kembali dalam keadaan sekarat, dan desas-desus menyebar ke seluruh pasukan bahwa dia telah tewas. Butuh berminggu-minggu penyembuhan yang menyakitkan sebelum dia cukup kuat untuk tampil di hadapan pasukannya, yang menangis lega melihatnya. Setelah mencapai muara Indus, armada Nearchus berlayar ke perairan yang tidak diketahui. Sementara itu, pada akhir tahun 325 SM, Alexander memimpin pasukannya memasuki Gurun Gedrosia, sekarang di Pakistan Selatan dan Iran. Ini adalah kesalahan perhitungan yang paling mengerikan dalam kariernya. Gurun itu adalah neraka di bumi, hamparan pasir tak berujung, tanpa makanan, tanpa air, dan dilanda panas yang membakar. Pasukan itu berbaris selama 60 hari. Mereka terpaksa memakan hewan-hewan penarik mereka, lalu merebus perlengkapan kulit mereka untuk dijadikan makanan. Pasir yang lembut dan dalam membuat perjalanan menjadi siksaan. Panasnya begitu menyengat sehingga tentara tewas karena kelelahan akibat panas. Fata Morgana mempermainkan pikiran mereka. Ketika mereka akhirnya menemukan sedikit air, banyak tentara yang minum begitu banyak hingga mereka mati seketika. Dalam salah satu momen kepemimpinan terbesarnya, Alexander menolak perlakuan khusus apapun.
Dia berjalan kaki bersama prajuritnya. Suatu hari, sekelompok pengintai menemukan sedikit air yang menyedihkan di dasar helm. Mereka dengan bangga membawanya kepada raja mereka yang kehausan. Alexander dikelilingi oleh ribuan anak buahnya yang menatapnya dengan putus asa mengambil helm itu. Dia berterima kasih kepada mereka atas hadiah itu. Lalu, di depan semua orang, dia perlahan-lahan menuangkan air itu ke pasir yang panas. Moral melonjak. Jika raja mereka rela menderita bersama mereka, mereka pun bisa bertahan. Ketika mereka akhirnya keluar dari gurun itu, lebih dari 12.000 tentara dan puluhan ribu pengikut perkemahan telah tewas. Alexander telah kehilangan lebih banyak orang karena gurun daripada yang hilang dalam semua pertempurannya. Pada awal 324 SM, pasukan yang compang-camping itu akhirnya bersatu kembali dengan armada Nearchus dan kembali ke jantung Persia. Alexander mendapati bahwa kekaisarannya yang ditinggalkannya begitu lama telah dilanda korupsi. Banyak satrap atau gubernur yang dia tunjuk, baik orang Persia maupun Makedonia, telah memerintah sebagai tiran, menimbun kekayaan dan menyalahgunakan kekuasaan. Alexander bertindak dengan kecepatan yang kejam. Dia mengeksekusi banyak gubernur yang korup, mengirimkan pesan yang jelas bahwa hanya ada satu penguasa di kekaisaran ini. Namun, dia tahu kekuatan militer tidak cukup untuk menyatukan dua budaya yang sangat berbeda, Yunani dan Persia. Dia sekarang memulai kebijakan fusi budaya yang radikal. Di kota Susa, dia meluncurkan rencana terbesarnya, pernikahan massal. Dalam sebuah upacara yang megah, Alexander sendiri menikahi dua putri bangsawan Persia, Putri Darius III dan Artaxerxes III. Secara bersamaan, dia memerintahkan 80 jenderal dan perwira tingginya untuk menikahi wanita bangsawan Persia. Sementara 10.000 tentaranya juga didorong untuk menikahi wanita lokal, dengan Alexander sendiri yang menyediakan mahar yang melimpah. Bagi orang Makedonia, ini adalah penghinaan. Raja mereka memaksa mereka untuk menjadi barbar. Tapi bagi Alexander, ini adalah satu-satunya cara untuk menciptakan kelas penguasa baru yang bersatu, sebuah elit Helenistik yang akan memerintah kekaisarannya. Ketegangan mencapai puncaknya di Opis, dekat Babylon. Alexander mengumumkan bahwa dia akan mengirim pulang para veteran Makedonia yang sudah tua atau terluka dengan bonus besar. Alih-alih bersukacita, pasukan itu meledak dalam pemberontakan terbuka. Mereka merasa dibuang, digantikan oleh tentara Persia yang baru dilatih Alexander. Mereka meneriakinya, mengejeknya untuk pergi dan berperang dengan ayahnya Amun. Amarah Alexander meletus. Dia menunjuk ke kerumunan dan memerintahkan para pemimpin pemberontakan ditangkap dan segera dieksekusi. Dia kemudian mengasingkan diri, menolak untuk bertemu siapapun kecuali orang Persia. Akhirnya, rasa saling ketergantungan mereka menang. Pasukan Makedonia datang ke tendanya, memohon pengampunan. Dalam sebuah perjamuan rekonsiliasi yang emosional, Alexander dan para veterannya menangis dan berpelukan. Perdamaian telah pulih, tetapi retakan itu terlihat jelas. Alexander kembali ke Babylon, ibu kota barunya yang agung, dan mulai merencanakan masa depan. Pikirannya, seperti biasa, gelisah. Dia tidak pernah berniat untuk berhenti. Di atas mejanya, terdapat rencana untuk kampanye besar berikutnya, penaklukan Jazirah Arab, yang akan diikuti oleh ekspedisi mengelilingi Afrika, dan mungkin penaklukan Kartago dan Mediterania Barat. Dia sedang mempersiapkan armada 1.000 kapal perang. Dia juga merencanakan proyek-proyek sipil yang sangat besar, termasuk pembangunan kota-kota baru dan pencampuran populasi antara Asia dan Eropa. Dia ingin menyatukan dunia. Di tengah-tengah persiapan yang hiruk-pikuk ini, tragedi pribadi melanda. Sahabat terdekatnya, belahan jiwanya, Hephaestion, yang sering dia sebut sebagai Patroklus bagi Achillesnya, jatuh sakit karena demam setelah minum-minum dan meninggal. Alexander hancur secara psikologis. Dia berduka dengan kekerasan yang liar, menolak makan selama berhari-hari,
mengeksekusi dokter yang merawat Hephaestion dan memerintahkan agar api suci di seluruh kekaisaran dipadamkan. Dia merencanakan pemakaman yang sangat mewah untuk Hephaestion di Babylon, sebuah tugu peringatan yang akan menjadi salah satu keajaiban dunia. Pada akhir Mei 323 sebelum Masehi, saat masih dalam duka yang mendalam dan mengawasi persiapan pemakaman, Alexander menghadiri pesta minum yang diselenggarakan oleh salah satu jenderalnya. Dia minum banyak anggur. Keesokan harinya, dia mengeluh demam. Awalnya itu tampak seperti penyakit biasa, tetapi demam itu tidak kunjung reda. Hari demi hari, kondisinya memburuk. Dia masih mencoba untuk memberikan perintah dari tempat tidurnya, tetapi kekuatannya memudar. Dia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Pasukan Makedonia yang ketakutan menuntut untuk melihat raja mereka. Mereka diizinkan untuk berbaris melewati tempat tidurnya. Alexander yang tidak bisa lagi berbicara, hanya bisa menyapa setiap prajuritnya yang menangis dengan matanya. Pada tanggal 10 atau 11 Juni 323 SM, Alexander Agung meninggal dunia. Dia baru berusia 32 tahun. Penyebab kematiannya tetap menjadi misteri terbesar sejarah. Apakah itu malaria, demam tifoid, atau penyakit lain yang didapatnya di India? Apakah itu keracunan alkohol akut? Atau, seperti yang diyakini banyak orang, apakah dia diracuni secara perlahan oleh jenderal-jenderal yang cemburu? Atau bahkan oleh Aristoteles sendiri? Kita tidak akan pernah tahu. Di ranjang kematiannya, para jenderalnya yang cemas berkumpul di sekelilingnya. Roxana sedang hamil tua, tetapi belum ada ahli waris yang jelas. Mereka bertanya kepadanya, "Kepada siapa engkau serahkan kerajaanmu?" Alexander, yang nyaris tidak bisa bernafas, membisikkan kata-kata terakhirnya yang abadi. "Toi kratis toi." Untuk yang terkuat. Itu adalah resep untuk perang saudara. Segera setelah napas terakhirnya, kekaisarannya yang luas hancur berantakan. Para jenderalnya, Ptolemy, Seleucus, Antigonus, Cassander, yang dikenal sebagai Diadoki atau para penerus, segera mulai berkelahi, memperebutkan potongan-potongan kerajaan, seperti serigala memperebutkan mangsa. Roxana melahirkan seorang putra, Alexander keempat. Tetapi baik dia maupun Olympias, ibu Alexander, akhirnya dibunuh. Keluarga Alexander musnah. Perang para penerus berkecamuk selama 40 tahun, memecah kekaisaran menjadi beberapa kerajaan. Kerajaan Ptolemik di Mesir, kerajaan Seleukia di Persia, dan kerajaan Antigonid di Makedonia. Alexander gagal menciptakan kerajaan yang bersatu. Namun, secara tidak sengaja, dia mencapai sesuatu yang lebih abadi. Dalam waktu kurang dari 13 tahun, dia telah menghapus batas-batas dunia kuno. Dia membawa bahasa, filsafat, seni, dan gagasan Yunani hingga ke India. Dia juga membawa gagasan dan spiritualitas timur kembali ke barat. Dari perpaduan budaya yang eksplosif ini, campuran Yunani dan Timur, lahirlah era baru, zaman Helenistik. Kota-kota yang didirikannya, terutama Alexandria di Mesir, menjadi pusat pembelajaran dan ilmu pengetahuan selama 1000 tahun. Dia mungkin tidak menyatukan dunia secara politik, tetapi dia telah menyatukan dunia secara budaya, meletakkan dasar yang akan membentuk Kekaisaran Romawi, penyebaran agama Kristen, dan pada akhirnya seluruh peradaban Barat.